Selamat pagi untuk kelas 8A. Jadi hari ini kita melanjutkan materi. Kalau minggu kemarin sama hari Senin kemarin itu masih kubus sama balok. Kubus sama balok ada macam-macam ya. Jadi misal ada unsurnya, rusuknya berapa, sisinya berapa, titik sudutnya berapa. Kemudian ada perang panjang kerangka ya. Panjang kerangka membuat kubus karena R semuanya sama berarti tinggal 12 kali R. Tetapi kalau balok panjang kerangkanya bukan 12 kali R karena ada panjang, ada lebar, ada tinggi, 3 ukuran. Maka setiap ukuran itu kan punya empat garisnya atau 4 rusuknya. Jadi 4P tambah 4L tambah 4T. Kemudian untuk volume, volume kubus R kali R kali R karena semuanya ukurannya sama. Sedangkan balok P kali L kali T. Kemudian untuk luas permukaan agak susah luas permukaan. Kalau kubus gampang ya karena sisinya sama semua berarti cari luasnya 1 terus dikali 6. Kemudian kalau balok beda. Balok itu ukurannya macam-macam, ada 3 persegi panjang yang ukurannya berbeda. Panjang kali lebarnya 2 kali, panjang kali tingginya 2 kali, lebar kali tingginya 2 kali. Jadi panjang 2 kali dalam kurung PL tambah PT tambah LT. Kemudian untuk prisma ini tambah nggak ada rumusnya untuk panjang kerangka nanti. Jadi dihitung satu persatu. Nah, sebentar tak terangin lagi sebelumnya mengenai prisma. Prisma itu jadi lebih luas daripada balok dan kubus. Kalau balok dan kubus kan mesti bentuknya persegi panjang atau persegi. Kalau prisma ini bisa macam-macam. Jadi yang harus diketahui adalah alas dan tutupnya berbentuk sama. Jadi yang harus benar-benar kalian pahami antara alas dan tutup itu kalau aku ya berdasarkan pengalaman itu cari alas dan tutupnya itu yang bukan persegi panjang. Jadi yang bukan persegi panjang itu sebagai alas atau tutupnya. Karena kalau alasnya persegi panjang atau persegi itu dia mesti jadinya balok. Balok kubus itu juga termasuk kategori prisma sebenarnya. Tapi kan nanti soalnya itu macam-macam, bisa prisma segi 5, prisma segi 7, trapesium. Jadi yang dimaksud dengan alas prismanya itu yang bukan persegi panjang ya. Jadi misal gambarnya diotak-atik atau diputar-putar, tetap alas prismanya itu yang segitiga ini yang sebagai alasnya. Atau kalau kayak gini, ini namanya prisma trapesium. Alasnya itu yang ini ya, bukan persegi panjangnya, yang trapesiumnya. Bisa. Ini alas untuk prismanya. Sedangkan tinggi trapesium itu adalah rusuk yang menghubungkan antara alasnya dan tutupnya. Jadi tinggi prismanya itu yang ini. Ini ke sini. Ini tinggi prisma. Jadi rusuk yang menghubungkan alas dan tutup. Itu yang namanya tinggi prisma. Kemudian untuk unsur-unsur prisma, tergantung alas prismanya ya. Jadi bisa macam-macam. Ini dirumuskan kayak gini. Memiliki N plus 2 sisi. N-nya itu segi berapa? Misal segitiga ya berarti 3 tambah 2. Kok bisa tambah 2? Kenapa? Karena ada atasnya, ada tutupnya. Ada tutup, ada alasnya. Kemudian untuk 3N, kenapa kok 3 kali N? Karena rusuknya itu terdiri dari rusuk atas, rusuk bawah, sama rusuk tegaknya. Kalau prisma segitiga ya rusuk tegaknya 3. Tapi kan ada rusuk yang bagian atas sama bagian bawah. Kemudian titik sudutnya ini 2 kali N, itu berarti titik sudut bagian atas sama titik sudut bagian bawah. Kemudian memiliki N sisi tegak. Misal kalau nggak hafal rumusnya ya di manual aja, dibayangin terus dihitung sendiri. Jadi contohnya nomor 1 ya, untuk sisi prisma segi 5. Nah, sisinya itu bentuknya, bangun datarnya. Berarti prisma segi 5 punya berapa sisi itu? Yang A, banyak sisi, kalau hafal rumusnya.
Itu kan mesti N plus 2 ya. Karena ditambah alas sama tutup. Dan ini adalah prisma segi 5. Segi 5 berarti N-nya 5 ya. Berarti sisinya ada 5 tambah 2 berapa? 7. Kalau misal nggak hafal rumusnya, dihitung satu-satu. Kemudian untuk rusuk. Banyak rusuknya. Tapi rumusnya 3 kali N ya. 3N. N-nya 5. Berarti 3 kali 5. 15. Kalau nggak hafal ya dihitung 5 bawah, 5 atas, 5 yang tegak. Kemudian yang C titik sudut bisa dihitung sendiri, ada 10 ya, rumusnya 2N. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi untuk titik sudut itu ada 2N. 2 kali 5 berarti 10. Kemudian yang D banyak sisi tegak. Sisi tegak itu berarti ya sisinya ini tetapi nggak sama, tutup sama alasnya nggak dihitung. Itu namanya sisi tegak. Berarti rumusnya N ya. Berarti 5. Ada pertanyaan untuk nomor 1 yang ABCD. Bisa ya. Michael, Stephanie, Abigail. Ini Josephine ada enggak? Josephine. Yoel Johan, Stephanie Kurnia, Rochelle. Bisa. Nathanael Girardo. Michael Kristanto Bisa, ada. Pak. Ya, Daniel Evan. Ini unsur-unsurnya. Kemudian untuk yang nomor 2 sekarang. Nah, sama kayak kubus balok kemarin, ada yang dinamakan panjang kerangka, volume, sama luas prisma. Untuk panjang kerangka, kalau kubus kan ada rumusnya 12 kali R. Karena sisi rusuknya sama semua, sebanyak 12 berarti tinggal 12 kali R. Benar kan? 12 kali R. Tetapi untuk prisma itu nggak ada rumusnya ya. Jadi tetap dihitung satu-satu. Kalau aku biasanya untuk panjang kawat atau rusuknya itu tak bagi menjadi rusuk atas, rusuk alas, sama rusuk tegaknya. Jadi dihitung satu-satu. Tahu maksudnya enggak? Jadi misal yang A ya, yang A kita kerjain dulu yang A. Berarti cari jumlah rusuk bawah. Kan panjang kawat membuat kerangka kan. Berarti jumlah rusuk yang bawah dulu alasnya. Jumlah rusuk alas. Alasnya yang ini ya, segitiganya ini ya, bukan persegi panjang. Berarti berapa? Tinggal ditambah semua. 10 tambah 8 tambah 6. Berapa? 24 cm. Nah, kalau udah jumlah rusuk alas, berarti jumlah rusuk atasnya atau tutup ya. Atas atau tutup. Sama ya. Karena prisma kan yang bawah ini sama kayak yang atas segitiganya. Identik sama. Ukurannya sama. Jadi yang atas juga sama ya. 24 cm. Baru ditambahkan rusuk tegaknya. Rusuk tegaknya berapa? Daniel Evan. Rusuk tegak itu yang menghubungkan antara alas sama tutupnya. 12 tambah 12 tambah 12. 12 tambah 12 tambah 12 ya. Karena ada 3 ya 12 kali 3 boleh. Kalau enggak ya 12 tambah 12 tambah 12 ini boleh. 6 cm. Berarti totalnya panjang kawat minimal untuk bikin satu prisma panjang. Jadi dijumlah semua. Panjang kawat
minimalnya 24 tambah 24 tambah 36-nya. Berapa ini? 48, 14, 22, 4, 7, 8 ya. 84 cm. Pertanyaan Anda bisa? Tidak. Ini yang A, baru yang A. Kemudian yang B, volume prisma. Nah, pada dasarnya volume prisma itu kan luas alas kali tinggi. Tadi di video udah tak jelasin ya. Luas alas kali tinggi. Jadi komponen untuk mencari volume prisma itu adalah luas alasnya dikali tinggi prismanya. Jadi butuh yang namanya luas alas sama tinggi prisma. Nah, luas alas harus tahu alasnya itu bukan yang persegi panjang tetapi yang segitiga. Sedangkan tinggi prisma itu adalah rusuk yang menghubungkan antara alas dan tutupnya. Nah, cari dulu luas alasnya ya, yang B. Alasnya itu segitiga. Segitiganya tak gambar lagi lah, misal. Itu 86 ya. Ini anggap aja siku-siku. Nah, ini 8, 6, ini 10 ya. Siku-sikunya di sini. Masih ingat nggak luas segitiga itu rumusnya apa? Luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi. Luas alas. Kalian harus bisa bedain ya, yang mana alas, yang mana tinggi. Yang jadi pedoman yang harus diingat-ingat, itu alas sama tinggi itu harus saling tegak lurus. Jadi nggak bisa kamu pakai 10 kali 8 apa 10 kali 6. Jadi kalau segitiganya itu diputar-putar gini ya. Misalnya 8, 6 ini 8, kita kuras ini 10. Yang dimaksud alas sama tinggi itu harus saling tegak lurus. Kalau misal kamu pakai alasnya yang 10, misal pakai alasnya yang ini ya 10 ya, tingginya itu berarti yang ini. Ini harus tegak lurus. Paham ya maksudnya? Ini sekitar 4,8. Misal di sini 4,8 ya tingginya. Jadi kalau pakai alas kali tinggi, alasnya 8, tingginya 6, alasnya 6, tingginya 8. Yang penting alas sama tinggi itu harus saling tegak lurus. Kalau pakai 10 ya berarti nggak bisa. Kamu harus cari garis tingginya di sini. 10 berarti sama 4,8. Gitu. Apa maksudnya Anda untuk luas segitiga? Yang penting alas sama tinggi harus saling tegak lurus. Jadi ini berapa? Setengah kali 6 kali 8 berarti 24 ya. 24. Setelah ketemu 24, yang penting ini ya, bukan pakai 10-nya ya untuk cari luas alas. Volume cuman butuh luas alas sama tinggi prisma. Ya kan? Ya udah langsung masukkan ke volume, rumus volume. LA luas alas kali TP tinggi prisma. Luas alasnya 24, tinggi prismanya yang ini ya, yang atas ya. 12, 24 kali 12 berarti. Berapa? 24 kali 12. 288. 288 ya. Sentimeter pangkat 3.
Bisa ini volume yang B. Bisa, Pak. Habis itu cari luas permukaannya ya. Luas permukaan yang C. Yang agak susah yang C. Luas permukaan. Kalau tadi sudah dilihat pembelajarannya, luas permukaannya itu bisa dirumuskan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma ya. Kita ganti belum? Jadi sebenarnya dirumuskan kayak gini. Kalau misal besok benar-benar lupa rumusnya, itu ya dihitung satu persatu. Luas yang atas, bawah, kemudian yang tegaknya sisi-sisinya berapa. Nah, dapat akhirnya diperoleh rumusnya kayak gini. Paham enggak maksudnya? Kalau misal benar-benar nggak tahu, ya dihitung satu-satu. Luas ini, luas ini, luas ini, luas ini, luas ini dijumlahin semua. Tetapi kalau pengen pakai rumus, biasanya lebih gampang ya. Rumus itu diciptakan untuk mempermudah perhitungan. 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prismanya. Bisa. Jadi butuh komponen luas alas, kemudian butuh keliling alas, butuh tinggi prisma. Jadi ada luas alas, keliling alas, tinggi prisma. 3 komponen itu yang harus dicari terlebih dahulu sebelum masuk ke rumusnya. Ada luas alas, keliling alas, tinggi prisma. Jadi untuk luas permukaan yang ini, yang C ya. Luas alasnya kan udah peroleh nih, udah dapat kan luas alasnya. Yang ini udah dapat. Kemudian berarti tinggal nyari yang ini. Oh ini bentar lagi habis ya. Cari keliling alasnya dulu ya. Kan belum ada keliling alas. Kita cepetin ya. Keliling alas. Keliling alas itu berarti yang ini ya. 6, 8, sama 10 dijumlah. Hasilnya 24 cm. Habis itu baru bisa masuk ke luas permukaan. 2 kali LA ditambah keliling alas kali tinggi prismanya. Luas alasnya tadi ketemu berapa? 24. Keliling alasnya tadi 24 juga dikali 12. 2 kali 24 tadi diperoleh 48. 24 kali 12 itu adalah berapa ini? 288 ya. Bisa? Kan tinggi prismanya yang ini 12 ini. Baru dihitung 48 tambah 288 berapa? 8 tambah 8 16. Kemudian 4 tambah 8 12 masih nyimpan 1 3. Kemudian masih nyimpan 1 3 3 6. Ada pertanyaan enggak ini? Bisa? Sebelum 1 menit lagi habis. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang nomor 3 dikerjain sendiri ya. Ini alasnya yang ini. Alasnya yang ABCD. Yang trapesiumnya ini sebagai alasnya. Yang bukan persegi panjang. Jadi nanti nyari. Ini udah tak kasih rambu-rambu sebenarnya. Volumenya berarti cari luas alasnya dulu. Kalau volume kan butuh namanya luas alas. Makanya ini tak bikin kayak gini. Kalian cari dulu luas alasnya untuk trapesiumnya. Habis itu nyari BC-nya itu untuk nyari keliling. Karena BC-nya kan nggak tahu ini. Di Pythagoras dulu baru nyari luas permukaannya. Habis setelah semua selesai baru nyari panjang kawat. Itu
gitu ya. Dikerjain sendiri ya. Ada pertanyaan?